Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 3 Juni 2022. Seperti biasa kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar giat operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis kemarin. Salah satu pihak yang diamankan yakni mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Selain menangkap Haryadi, tim KPK juga mengamankan dokumen beserta falas. Terkait ini selengkapnya dan kasus apa yang menjerat Haryadi akan dilaporkan oleh rekan Ilham Rian Pratama, reporter Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Dea dan Tribuners, sebagaimana disampaikan tadi, mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, bersama 8 orang lainnya yang terdiri dari unsur swasta dan beberapa pejabat pada Pemkot Yogyakarta, terjaring giat OTT KPK pada Kamis kemarin. Operasi senyap berlangsung di 2 lokasi, yaitu Yogyakarta dan Jakarta. KPK menangkap Haryadi dan kawan-kawan karena mereka diduga terlibat dalam perkara suap perizinan pendirian apartemen di wilayah Yogyakarta. Selain menangkap 9 orang tersebut, tim KPK turut mengamankan dokumen dan uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat. KPK sendiri belum bisa mengungkapkan nominal uang yang diamankan karena tim saat ini masih menghitung jumlah uang dimaksud. Nah, sejak tadi malam, para pihak yang diamankan termasuk Haryadi sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK kini tengah melakukan gelar perkara atau ekspos untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut. Rencananya konferensi pers akan dilangsungkan KPK pada sore hari ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian dan berikut Tribuners keterangan dari PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri, selengkapnya kami tampilkan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Yogyakarta. Satu diantaranya adalah wali kota. Para pihak dimaksud segera dibawa ke Jakarta, ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim KPK. Tentu dalam waktu 1x24 jam kami diberi kesempatan oleh undang-undang untuk segera menentukan sikap atas kegiatan dari tangkap tangan ini. Perkembangannya segera kami akan informasikan lebih lanjut. Beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners, harga cabai merah di Kota Batam kian melejit, dibanderol hingga Rp70.000 per kilogramnya. Cabai merah asal Yogyakarta ini sudah mengalami kenaikan harga selama 2 hari. Sebelumnya pada 31 Mei 2022 lalu, harga cabai merah masih dibanderol Rp45.000 untuk 1 kilogramnya. Terkait kondisi terkini akan dilaporkan oleh rekan Roma Uli Sianturi, reporter Tribun Batam. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Sejumlah komoditas barang pokok atau bapok di Kota Batam mengalami kenaikan harga, mulai dari cabai merah, cabai Jawa ataupun yang sering disebut dengan cabai setan, tomat, dan daging ayam. Nah, rekan Dea, untuk cabai merah dijual dari harga Rp70.000 hingga Rp80.000. Nah, kondisi ini membuat berkurangnya daya beli masyarakat terhadap komoditas cabai. Namun bukan berarti pembeli tidak jadi membeli, namun mengurangi kuantitas yang dibeli. Misalnya biasanya pembeli membeli cabai itu 1 kilo. Namun kali ini dikurangi menjadi setengah kilo. Bahkan pada saat kami melakukan live Facebook Tribun Batam di lokasi, banyak juga beberapa warga yang mengurung niatnya untuk membeli cabai. Selain itu, komoditas juga yang mengalami kenaikan harga itu adalah telur ayam dan daging ayam. Nah, untuk telur ayam mencapai Rp54.000 per 1 paket. Nah, begitu juga dengan harga daging ayam potong segar yang dijual mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilonya. Padahal daging ayam itu biasanya di Kota Batam dibanderol dengan harga Rp35.000, sementara untuk telur hanya dibanderol dengan Rp45.000. Hal ini dikarenakan harga pakan ayam
mengalami harga ayam. Selain itu, stok daging ayam potong juga berdampak dan semakin sedikit di Kota Batam. Hal ini berpengaruh juga terhadap PMK yang terjadi di sejumlah wilayah lantaran Kota Batam itu bukan daerah ternak ataupun penghasil, sehingga barang-barang diambil dari luar seperti Jawa ataupun Sumatera. Nah, kita juga beralih ke komoditas tomat. Tomat yang berasal dari Medan, di Batam ini adalah berasal dari Medan, di mana sebelumnya dijual dengan harga 12.000 per kilo. Nah, untuk 2 hari terakhir dijual dengan harga Rp16.000 per kilo. Hal ini dikarenakan untuk pengangkutan melalui pesawat yang mengalami kenaikan harga. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Roma Uli untuk laporan Anda dari Batam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menggelar doa bersama untuk anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Doa bersama dilakukan bersama dengan Paguyuban Wargi Sunda, Sumatera Utara. Terkait pelaksanaan acara ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Rehtin, reporter Tribun Medan yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Pada maksud kami Kamis 2 Juni 2022 kemarin, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Paguyuban Wargi Sunda atau PWS Sumut mengadakan doa bersama yang diadakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Dan Gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwasanya pegelaran doa bersama ini dilakukan untuk mendoakan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dinyatakan hilang sejak 7 hari lalu di Sungai Are, Swiss. Dan usai melakukan doa bersama, Gubernur juga menyatakan bahwasanya doa bersama ini dilakukan tepat di malam Jumat dengan harapan untuk mendoakan agar putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa segera ditemukan. Dan selain itu juga Ketua DPP PWS Paguyuban Wargi Sunda Sumut juga menyatakan mereka ingin bersama dengan paguyuban warga Sunda yang ada di Sumut dan juga ratusan warga Sumut yang berasal dari pesantren dan juga Majelis Ulama Indonesia yang ada di Sumut juga mendoakan. Dan hingga hari ini juga reporter Tribun juga telah mengupdate apakah nanti akan ada sholat gaib atau tidak yang dilakukan di Sumut, karena rencananya Gubernur Sumatera Utara beserta OPD terkait bersama juga pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Utara rencananya akan mengadakan sholat gaib untuk putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Begitu deh. Baik, terkait ini juga rekan Rehtin sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan juga Ketua Umum DPP PWS Sumatera Utara Dadan Ramdan. Berikut selengkapnya. Utara Pak, dengan doa bersama ini harapannya seperti apa Pak? Kita mendoakan untuk putranya Kang Emil, Ridwan Kamil. Ya sampai detik ini belum ditemukan. Semoga Allah menolong, membantu, memberikan yang terbaik. Semoga diberikan ketabahan untuk kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Itu doa kita semua. Dan malam ini malam Jumat, kita mendoakan masuk warga Sunda bersama warga Sumatera Utara, pesantren-pesantren, kita untuk bersama-sama. Pak, bisa diceritakan Pak tentang doa bersama ini seperti apa dan harapan kita warga Sunda yang ada di Sumatera Utara ini seperti apa? Ya, tentu kita warga Sunda yang ada di Sumatera Utara semuanya mendoakan ya pada Kang Emil dan keluarga agar sabar ya di masa ini, dan tentu kita juga berharap sangat mudah-mudahan anaknya yang paling muslimat tersebut segera ditemukan dalam keadaan apapun. Kita semua sangat prihatin ya kejadian ini. Kami warga Sunda yang ada di Sumatera Utara kita merasakan menjadi saudara dengan Pak Emil supaya Pak Emil lebih kuat menerima cobaan
kita ini. Insya Allah kami warga Sunda yang ada di Sumatera Utara selalu bersama dengan kalian dan keluarga. Pak, izin Pak, nama Bapak? Saya Profesor Dr. Dadan Ramdan, MSc, Rektor Universitas Sundanarea. Sebagai apa ini? Saya sebagai Ketua. Warga negara Korea Selatan dilaporkan meninggal dunia di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 2 Juni 2022 kemarin. Warga negara asing itu tewas setelah diduga nekat melompat dari lantai 23 salah satu apartemen di kota Balikpapan. WNA itu belakangan diketahui seorang pekerja di proyek Refinery Development Master Plan kilang minyak Balikpapan. Terkait fakta di lapangan dan juga kondisi terkini di lokasi akan dilaporkan oleh rekan kami Muhammad Zain. Silakan dengan informasi Anda. Selamat sore rekan dia dan Pimpinan. Dari Tribun Kaltim menerima informasi bahwa seorang pekerja warga negara asing yang ditemukan tewas tidak jauh dari apartemen yang dia tinggali. Kemudian dari kepolisian sendiri kemudian menerima informasi tersebut cukup telat, di mana kematian dari pekerja tersebut yang berinisial IS dengan usia 49 tahun dinyatakan meninggal pada pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah, namun kepolisian baru mendatangi TKP ataupun menerima laporan kurang lebih pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dari pihak kepolisian sendiri kemudian lantas melakukan penyelidikan terhadap temuan jasad tersebut dan ditemukan bahwa dari korban merupakan pekerja dari salah satu perusahaan, dalam hal ini RDMP Balikpapan, dan dari pihak perusahaan RDMP sendiri membenarkan terkait pekerjanya yang tewas dan memang tinggal di apartemen tersebut. Sampai saat ini dari pihak kepolisian masih mendalami keterangan saksi-saksi terkait penyebab dari kematian korban, termasuk menghimpun keterangan dari rekan-rekan teman kantor dan dari manajemen perusahaan. Lebih lanjut dari manajemen perusahaan saat ini juga sudah menghubungi pihak keluarga korban yang berada di Korea Selatan, dan dalam waktu dekat pihak keluarga akan diterbangkan ke Indonesia sambil menunggu jenazah korban dilakukan penyelidikan dan akan diterbangkan kembali ke kampung halaman. Demikian yang bisa dilaporkan rekan Dea. Baik, terkait ini juga rekan Zain sudah melakukan wawancara bersama Community Development Coordinator Media RDMP Balikpapan, Wildan Taufik. Berikut selengkapnya. Saya ceritakan kronologi ketika informasi itu sampai pada kami. Jadi kalau berdasarkan keterangan kepolisian sih korban meninggal pukul 4.30 seperti itu informasi yang kami terima. Informasi sendiri sampai ke pihak manajemen itu agak siang, mungkin sekitar pukul 9 sampai 9.30 informasi itu baru kami terima. Jadi yang menyampaikan adalah HSE kami. HSE kami menceritakan bahwa ada salah satu pekerja warga negara asing yang tinggal di apartemen itu jatuh, kemudian meninggal seperti itu. Kami coba untuk telusuri siapa pekerja yang dimaksud sehingga sampai pada kesimpulan identitas Mr. Ilgeo Seo, kalau nggak salah Ilgeo Seo seperti itu. Jadi beliau ini kebetulan memang pekerja kami, beliau warga negara Korea Selatan, beliau bekerja sebagai technical manager di proyek kami. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk menggelar sholat gaib untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz di daerah masing-masing pada hari ini Jumat 3 Juni 2022. Masjid Raya Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu lokasi digelarnya sholat gaib. Terkait pelaksanaannya akan diinformasikan oleh rekan kami Kemal Setia Permana. Silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore. Subners dimanapun berada. Memang tadi siang tepatnya pada malam Jumat melaksanakan gaib untuk Ridwan Kamil, dan sholat gaib digelar di
banyak titik diantaranya di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah sholat Jumat tadi, seribuan warga jemaah yang ikut sholat Jumat di Masjid Raya ini mengikuti sholat yang di Jawa Barat dan juga pihak terkait ini Baik, rekan Kemal, silakan. Bagaimana tadi keterangan Anda terkait kegiatan sholat gaib ini? Iya, jadi memang pelaksanaan sholat gaib khususnya di Kota Bandung dilaksanakan di berbagai titik ya. Di antaranya di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat tadi. Seperti yang sudah dijelaskan, memang ribuan tadi ikut menggelar. Halo? Iya. Baik, rekan Kemal mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Paling tadi DKM Masjid Raya Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk juga memberikan doa bagi keselamatan dan bagi keberadaan putra Gubernur Jawa Barat. DKM berharap bahwa masyarakat juga ikut menggelar sholat gaib di tempat masing-masing, selain memang sudah diinstruksikan oleh MUI Jawa Barat. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Kemal Setia Permana untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Pada hari ini Jumat 3 Juni 2022, Sandiaga Uno terpantau mengunjungi kawasan Desa Wisata Kubah Basirih, Banjarmasin. Sandiaga Uno datang ke kawasan ini menaiki speedboat, disambut atraksi para acil pasar terapung menggunakan kelotok serta para anggota BPK. Bagaimana terkait kunjungan ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Frans Rumbon, reporter Banjarmasin Pos. Silakan dengan informasi Anda. Baik ya, pada hari ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI atau Menparekraf RI, Bapak Sandiaga Uno itu melakukan kunjungan ke salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu Desa Wisata Kubah Basirih. Jadi tadi pagi itu kedatangan Bapak Sandiaga Uno itu menggunakan speedboat, kemudian singgah di sebuah dermaga dan menjelang mendekati area dermaga itu mendapat sambutan dari para acil atau ibu-ibu yang biasa berjualan di pasar terapung menggunakan jukung. Kemudian saat menaiki kawasan dermaga juga ada kelompok BPK yang melakukan atraksi penyambutan dan juga ada sambutan berupa kesenian Sinoman Hadrah. Kemudian rombongan itu langsung menuju ke kawasan
Kubah Basirih, di mana di situ ada salah satunya adalah terletak pusara atau makam dari Habib Basirih. Dan kedatangan Sandiaga Uno sendiri ke kawasan Kubah Basirih ini tidak lain adalah terkait dengan penyerahan anugerah atau gelar terkait dengan desa wisata Kubah Basirih ini masuk dalam nominasi 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2020. Jadi tadi di kawasan Kubah itu Bapak Sandiaga Uno juga sempat melakukan ziarah, kemudian juga melihat beberapa fasilitas dan juga sarana yang ada di kawasan Kubah Basirih, kemudian juga memberikan masukan-masukan apa saja yang perlu dikembangkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya agar kawasan wisata religi ini bisa semakin berkembang, kemudian juga bisa menggairahkan lagi UMKM lokal dan juga ekonomi kreatif khususnya warga di sekitar kawasan wisata Kubah Basirih Banjarmasin. Dan dalam kesempatan itu juga tadi Bapak Sandiaga Uno juga sempat memberikan bantuan berupa perlengkapan alat musik rebana untuk kelompok yang ada di bawah binaan Pok Darwis Kubah Basirih Banjarmasin. Kemudian juga dalam kesempatan itu Bapak Sandiaga Uno juga sempat menandatangani prasasti peresmian Desa Wisata Kubah Basirih yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Sementara itu Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, itu sangat bersyukur wisata Kubah Basirih ini bisa masuk nominasi 50 besar sehingga kemudian dikunjungi oleh Bapak Menteri. Dan beliau berharap kawasan Kubah Basirih ini nantinya bisa masuk dalam 10 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Frans Rumbon untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Proses hukum terhadap sindikat pembobol ATM yang berhasil diringkus Polda Bengkulu pada Selasa 16 Februari lalu memasuki babak baru. Setelah penangkapan 7 tersangka, Polda Bengkulu kembali berhasil mengamankan 2 orang lainnya. Pelaku sempat memberikan pengakuan bahwa ATM yang hendak dibobol merupakan milik bandar judi online. Terkait bagaimana prosesi sidang dan juga lebih detail terkait kasus ini akan dilaporkan rekan kami, Romi Juniandra, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners, bahwa memang benar kasus pembobolan ATM atau pembobolan bank lintas provinsi yang ditangkap oleh aparat Polda Bengkulu pada 15 Februari lalu saat ini masih terus berlangsung, dan hingga beberapa waktu lalu sudah menjalani beberapa kali sidang, dan para terdakwa ini dalam persidangan itu bersifat kooperatif. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persidangan, seperti yang dikatakan oleh salah satu kuasa hukum terdakwa, yakni Dede Prasetyan dan juga Julian, bahwa klien mereka dalam persidangan ini bersikap terbuka. Mereka mengatakan atau mengungkapkan semua hal yang mereka ketahui tentang pembobolan bank lintas provinsi ini, yang diketahui bahwa jumlah kerugiannya cukup besar, yakni sebesar 2,9 miliar rupiah dari beberapa lokasi atau provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga Tribuners, bahwa dari kuasa hukum sendiri mengatakan para kliennya atau terdakwa ini, ada 9 orang ini, mengaku
diiming-imingi atau dibujuk oleh otak sindikat ini, FN yang ditangkap di Semarang, bahwa mereka akan membobol akun atau rekening milik bandar judi online, sehingga para terdakwa ini terbujuk, teriming-iming oleh rayuan dari FN, otak dari sindikat ini. Dan dari kuasa hukum mengatakan bahwa mereka mengharapkan atau meminta pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu terkait klien mereka ini yang hanya dalam hal ini mereka sebagian juga mengatakan sebagai korban karena mereka hanya terbujuk rayu oleh otak sindikat FN ini yang ditangkap di Semarang. Sementara itu JPU dari Kejati Bengkulu, Fahmi, mengatakan sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat biasa atau nasabah biasa terkait adanya rekening mereka yang telah dibobol. Karena hal ini berkaitan dengan rekening yang dibobol ini adalah rekening milik judi online. Sehingga bandar-bandar judi online ini belum melapor atau tidak berani melapor, karena selanjutnya jika mereka berani melapor maka mereka pun akan segera diproses. Sementara itu Tribuners bahwa yang di Bengkulu ini telah beberapa kali melakukan aksinya di Padang dan juga di Bengkulu ini, namun belum berhasil untuk membobol rekening dan segera tertangkap oleh aparat kepolisian. Di sini sebagai koordinator di Bengkulu ini adalah inisial FH, kemudian ada inisial CH sebagai pencetak buku rekening dan buku ATM palsu yang nantinya akan dibawa ke bank dan mereka mengaku-ngaku sebagai orang lain. Kemudian ada eksekutornya seperti HK, ER, BP, DA, RA, dan AS. Dan dalam kasus ini juga, sindikat ini juga Tribuners bahwa para pelaku ini juga memiliki anggota atau memiliki personel perempuan nantinya. Jika akun rekening yang akan dibobol adalah perempuan, maka anggota dari perempuan ini yang akan mengaku-ngaku sebagai pemilik rekening tersebut. Dan sampai saat ini sidang masih berlangsung dan akan dilanjutkan pada dakwaan pada 13 Juni mendatang. Baik, demikian dia dan juga Tribuners. Baik, terkait kasus ini juga rekan Romi sudah melakukan wawancara bersama kuasa hukum terdakwa Dede Frastian. Berikut keterangannya. Terdakwa ya, keterangan terdakwa yang kemudian menurut kami sudah benar semua. Benar semua, terdakwa menyatakan keterangannya dengan jujur, tidak berbelit-belit. Juga kita tunggulah seperti apa tuntutan jaksa penuntut umum di tanggal 13 bulan ini ya, 13 Juni 2021. Artinya para terdakwa satu dengan lain sudah mengakui perbuatannya seluruhnya? Ya, pada intinya seluruh terdakwa mengakui perbuatannya, juga menjelaskan bagaimana peran mereka masing-masing, juga mereka merasa sangat bersalah dan mereka menyesal untuk hal-hal itu. Jadi semua sudah terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh mereka. Pada intinya mereka semua kooperatif dalam permasalahan ini. Apa yang disiapkan dalam tuntutan dari pihak? Enggak, yang menariknya begini dalam keterangan terdakwa ini. Ke 9 orang terdakwa ini kemudian memang dihubungi oleh Fahri yang merupakan otak pelaku dari dugaan kejahatan pembobolan Bank BRI ini. Nah, inilah yang menjadi faktor yang meringankan mungkin nanti yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menuntut dan mengadili perkara akuo untuk meringankan hukuman dari terdakwa ini. Nah, karena mereka ini hanya disuruh dan dibujuk rayu. Beralih ke Jawa Timur, tim investigasi Gedung Kantor Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Kediri mengungkapkan fakta yayasan yang menaungi kantor Kadin Kabupaten Kediri telah beralih. Sebelumnya kantor Kadin Kabupaten Kediri berada di bawah naungan Yayasan Kadin Kabupaten Kediri dan kini beralih kepada Yayasan Berdikari. Selengkapnya terkait ini akan diinformasikan oleh rekan kami Didik Mashu di Reporter Surya yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan. Selamat siang Dia dan Tribuner sekalian. Jadi konflik Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kediri ini memang sudah berlarut-larut. Jadi sejak 3 tahun yang lalu diawali dengan terjadinya dualisme kepengurusan Kadin yang berbeda, yakni yang pertama kepengurusan di bawah Yakti Muriati atau Bunda Yakti, dan kemudian di bawah Rahmati Yogi. Rahmati Yogi ini merupakan menantu mantan Bupati Kediri yang juga mengklaim sebagai Ketua Kadin. Nah,
Akibat konflik ini kemudian terjadi bahwa kepemilikan gedung kantor Kadin Kabupaten Kediri tiba-tiba beralih yang sebelumnya di bawah Yayasan Kadin Kabupaten Kediri, kemudian telah beralih ke Yayasan Berdikari. Nah, peralihan ini yang kemudian membuat pengurus Kadin Kabupaten Kediri yang lainnya kemudian membentuk tim investigasi yang beranggotakan 5 orang, masing-masing Haji Abu Musleh, kemudian Gus Munir, ada juga Helmi Ansori, kemudian Koirul Anam, dan Karim Amrullah. Nah, dari tim investigasi ini diperoleh fakta bahwa yayasan memang telah beralih dan statusnya saat ini kantor Kadin dikuasai oleh kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Rahmati Yogi. Namun dari hasil penelusuran kami atau konfirmasi kami ke salah seorang pengurus Kadin bidang hukum Rahmati Yogi, ternyata mereka berdalih hanya menyewa. Jadi sejak 2019 sampai 2025 kepengurusan ini hanya menyewa kantor Kadin ini kepada kepada Yayasan Berdikari. Nah, inilah yang menjadi titik krusial daripada konflik yang ada di Kadin Kabupaten Kediri. Sehingga kemudian para tim pencari fakta ini menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya salah satunya peralihan ini ternyata hanya dilakukan oleh salah satu mantan pendiri Kadin Kabupaten Kediri, dan kemudian tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang lain, sehingga ini membuat semacam membuat semacam kekeliruan hukum yang berimplikasi kepada pidana maupun perdata. Sehingga kemudian akan ada tindak lanjutnya dari tim pencari fakta ini untuk menyelamatkan kantor Kadin Kabupaten Kediri supaya tidak dijual atau jatuh ke tangan orang lain. Tim pencari fakta dalam waktu dekat akan melaporkan masalah ini kepada aparat penegak hukum. Demikian rekan Dea. Baik, terkait ini juga rekan Didik sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak Tribuners, berikut keterangannya. Itu merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan aset yang diperuntukkan untuk Kadin. Awalnya dari kita mendapat informasi bahwa ada warung yang digunakan tadi itu di katanya akan ada perluasan bangunan dan lain sebagainya. Situasi ini mendorong kita untuk melangkah untuk menyelamatkan, dan kemudian sebagaimana kita sampaikan tadi, kita membentuk tim investigasi, kita mengumpulkan data, kita mencari asbabun nuzul daripada tanah ini, gedung ini. Kemudian tersusunlah. Ini saya tegaskan bahwasanya saya adalah anggota dari Kadinnya Mas Yogi ya, selaku bidang hukum ya, selaku bidang hukum. Jadi memang Kadin kita kan menyewa ya, menyewa kantor Kadin ini selama 5 tahun. Jadi disewa tepat 2019 sampai 2024. Jadi kemarin kan ada informasi bahwasanya kantor Kadin mau dijual dan lain-lain, itu nggak benar semuanya. Ya benar, karena memang kita paham, kita tahu bahwasanya terjadi pergesekan kan antara dua Kadin. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar. Karena kalau kita melihat organisasi advokat ya, saya kebetulan sebagai pengacara Kongres Advokat Indonesia itu sampai pecah jadi 3 juga, itu kan. Seperti Peradi juga pecah, tetapi sampai hari ini semuanya kan masih bisa beracara kan sampai hari ini. Dan saya pikir permasalahan seperti ini wajar. Artinya kalau kita sih sebagai bidang hukumnya Kadinnya Mas Yogi mempersilahkan bagi siapa saja yang menganggap bahwasanya ini miliknya dan melihat bahwasanya ini ada peluang hukum ya, ada perbuatan melawan hukum dan lain-lain, kita persilahkan untuk mengambil langkah hukum.
baik pidana maupun perdata. Kita paham bahwasanya ayat hukum di Indonesia kan jelas, equality before the law, bahwa hukum di Indonesia itu dari situ kemudian kita itu membentuk tim pencari fakta, dan tentu setelah kita dapatkan ini, yang pertama kita lakukan adalah kajian. Mungkin untuk hasil kajian sementara ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sikapi terkait dengan kayak ada indikasi lah atau dugaan yang di situ masuk kepada ranah pidana dan bisa juga kepada secara keperdataan. Cuman untuk kemudian terkait dengan upaya selanjutnya tentu sebagai sama manusia atau rasa kemanusiaan kita, nilai kemanusiaan kita tinggi, bagaimana penyelesaian ini terkait dengan apa yang menjadi asetnya Kadin ini kemudian sampai diformalkan atau dicatatkan di dalam notaris oleh Pak Muslim Anwar ini di hadapan notaris Paulus menjadi aset bagian daripada. Jajaran Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung berhasil kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam kurun waktu 1 pekan, berhasil menciduk 9 orang tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 13,7 gram dan 5,6 kilogram ganja. Terkait kasus ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Denny Saputra, reporter Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Polresta Bandar Lampung dalam kurun waktu 1 pekan itu jajaran Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung telah berhasil mengamankan 9 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika beserta barang buktinya yaitu dengan narkotika jenis sabu yaitu 13,7 gram dan 5,6 kilogram ganja. Nah, di sini Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigi Andri Putranto juga mengatakan pengungkapan tersebut itu atas penindakan dalam operasi yang dilakukan dari tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2022. Dan itu juga Kompol Gigi menjelaskan dari tersangka tersebut 4 residivis berinisial BN, SP, dan DD dan RD juga diduga berperan itu sebagai narkoba. Namun sementara yang 5 tersangka lainnya yang berinisial VJ, SK, MI, dan AA dan RA juga itu diduga sebagai pemakai barang pengguna narkoba atau pemakai barang tersebut. Nah, atas perbuatan tersebut pihak kepolisian juga itu menjerat para tersangka dengan pasal 114 sub pasal 112 sub pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu tentang narkoba dengan ancaman hukuman dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Demikian kan ya. Baik, terima kasih rekan Denny Saputra untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Salah satu bagian jalan dioperate jembatan Jalan Jenderal Sudirman, Kalimantan Selatan amblas. Jalan itu diketahui merupakan penghubung akses ke Pasar Lama Banjarmasin Tengah. Masyarakat mengeluhkan kondisi ini dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terkait lebih detail dan juga bagaimana kondisi dari jalan tersebut sebenarnya akan dilaporkan oleh rekan Salmah Saurin, reporter kami yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea, kawasan 0 km adalah salah satu ruang publik di Banjarmasin. Namun sayangnya jalur jalan di situ yaitu di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ada bagian yang rusak dan berpotensi mengundang bahaya. Dari pantauan di lapangan, kerusakan terjadi di salah satu bagian operate jembatan di Jalan Jenderal Sudirman tersebut yang menghubungkan ke kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah. Kondisinya sudah lama mengalami kerusakan sebenarnya,
bagian oprit yang amblas hingga tidak menyambung atau terputus dengan aspal jalan pada jembatan tersebut. Nah, jalur jalan yang dekat eks perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan atau sekarang sudah menjadi Taman Kota 0 km itu hanya searah jalannya, dan para pengendara yang melintasi di kawasan Pasar Lama ke 0 km harus benar-benar berhati-hati melintasinya. Memang bisa kita lihat pengendara mobil maupun sepeda motor roda 2 melintas harus menurunkan kecepatan kendaraan bila melintas di kawasan jembatan yang opritnya tadi amblas. Nah, ada sekitar 30 meter ruas jalan yang amblas, terutama di bagian kiri dan kanan jalan. Selebar kurang lebih 10 meter, ada yang retak dan tergenang air. Tentunya agar aman, pengendara yang melintas harus memilih bagian tengah jalan tersebut. Bahkan kawasan jalan ini kerap terendam air apabila air sungai Matapura dalam kondisi pasang. Terlebih tidak ada tanda dan rambu peringatan di kawasan tersebut, sehingga bagi pengendara atau warga yang tidak tahu kondisi jalan ini, yang sangat dikhawatirkan akan mengalami berbahaya intinya ya, dan perlu perhatian pada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati melintasi jalan ini. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Salma Sauri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta. Tribuners, terjadi bencana tanah longsor di rumah makan Saung 3, Sawangan, Kota Depok. Dalam insiden itu, 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, kedua korban meninggal dunia adalah laki-laki dan perempuan. Untuk kronologi kejadian dan bagaimana situasinya di sana akan dilaporkan oleh rekan kami, Dwi Putra Kesuma, reporter Tribun Jakarta yang sudah siap dengan informasinya. Silakan, rekan. Baik, selamat sore Dea dan juga pemirsa Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa kronologi musibah longsor maut di rumah makan Saung 3 yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kota Depok ini terjadi pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 kemarin sore. Musibah ini terjadi ketika ada 3 pengunjung yang mana masing-masing berinisial SU dan berusia 55 tahun, kemudian 6 tahun, dan juga DS yang berusia saat kejadian sedang santap bersama di rumah makan tersebut, persisnya di dalam saung, dan tiba-tiba saja tembok turap yang persis berada di belakang saung itu longsor beserta tanah hingga menimpa ketiga korban. Sial bagi M, keduanya tertimpa puing bangunan hingga menderita sejumlah luka dan khususnya luka parah di bagian kepala hingga akhirnya keduanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara DS hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. DS sendiri mengalami luka sobek pada tangan kanannya sepanjang 2 cm, kemudian lecet dan memar di beberapa bagian tubuhnya hingga merasakan sakit pinggang pada bagian, sakit yang cukup sakit pada bagian pinggangnya. Saat ini sendiri kedua jenazah dunia sudah dimakamkan. Untuk jenazah SU sudah dimakamkan pagi tadi, sementara untuk jenazah SM dimakamkan setelah sholat Jumat siang tadi. Hingga saat ini rumah makan Saung 3 sendiri masih ditutup dan terpasang garis polisi hingga penyelidikan lebih lanjut. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Dea. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra Kesuma untuk laporan Anda langsung dari Depok. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. 2 pebalap dari tim Jaguar TCS Racing, yaitu Mitch Evans dan juga Sam Bird, hadir di acara Charge Event di The Brassey Clubhouse Pantai Indah Kapuk. Acara ini diadakan menjelang Formula E atau Jakarta E-Prix 2022 yang akan dihelat di sirkuit internasional E-Prix Sirkuit di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang.
Terkait apa yang dilakukan dalam acara tersebut akan dilaporkan rekan kami Muhammad Dipa. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea. Seperti yang dikatakan tadi, jelang acara ajang Formula E atau Jakarta E-Prix 2022 yang akan dihelat di sirkuit internasional E-Prix sirkuit di Ancol, Jakarta Utara Sabtu mendatang, ada 2 pembalap dari tim Jaguar TCS Racing ini kemarin sempat melakukan konferensi pers bersama rekan-rekan media di Pantai Indah Kapuk tepatnya. Mereka mengaku bahwa untuk persiapan ajang Formula E Jakarta 2022 ini mereka mengaku sangat terpengaruh dengan perubahan cuaca, di mana kita tahu sendiri Jakarta beberapa pekan ini cukup panas cuacanya, dan menurut mereka berdua, yaitu pembalap dari tim Jaguar TCS Racing ini yang Mitch Evans dan Sambert, mereka mengaku bahwa perubahan cuaca di setiap lokasi sirkuit yang akan dilombakan itu memang sangat berpengaruh terhadap performa mesin ataupun baterai dari kendaraan Formula E ini. Sehingga Mitch Evans sendiri mengaku bahwa dia harus melakukan beberapa strategi dalam balapan nanti dan juga mempersiapkan diri agar tidak terdehidrasi sehingga tidak mengganggu konsentrasi ataupun fokus pada balapan Sabtu mendatang. Nah, begitu juga dengan Sam bahwa cuaca panas yang mendera Jakarta beberapa pekan ini memang menjadi perhatian khusus bagi tim Jaguar TCS Racing, di mana akan dilakukan strategi-strategi khusus mengenai kendaraan-kendaraan yang akan disiapkan dalam perhelatan Formula E Jakarta 2022 pada Sabtu mendatang. Demikian rekan Dea yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Dipa untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nusa Tenggara Timur terus berperan merekrut sekaligus mendampingi pengusaha muda di NTT. Kali ini BPD HIPMI NTT menyasar kalangan mahasiswa. Terkait apa acara yang diselenggarakan dan juga bertujuan untuk apa akan diinformasikan oleh rekan kami Irfan Hoy, reporter dari Posko Pang yang sudah bergabung. Silakan rekan Irfan. Ya, Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Ghost to Campus oleh BPBD HIPMI NTT sendiri yang berlangsung beberapa waktu lalu. Kegiatan ini berlangsung di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Tujuannya adalah bagaimana HIPMI NTT sendiri merekrut sebanyak mungkin pengusaha muda, khususnya dari kalangan mahasiswa untuk bergabung dalam HIPMI NTT. Nah, dalam penjelasan dari Ketua HIPMI NTT sendiri, Muhammad Iksan Darwis, dia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan program nasional yang diteruskan oleh pengurus pusat dari HIPMI ke daerah-daerah di tingkatan provinsi hingga ke cabang yang ada di kabupaten kota. Mereka mengaku bahwa pengusaha muda di Indonesia secara global sendiri masih berada di kisaran 3,4% terpaut, ataukah masih tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga seperti di Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Nah, untuk itu, atas instruksi dari Ketua Umum Pengurus Pusat HIPMI sendiri, kegiatan ini kemudian dilaksanakan. Nantinya dari HIPMI NTT sendiri akan berupaya dan juga menggait para pengusaha muda dari kalangan mahasiswa untuk bergabung dalam HIPMI NTT sendiri. Nantinya mereka akan membuka event ataukah festival bisnis plan atau perencanaan berkaitan dengan program bisnis untuk nantinya
HIPMI akan merekrut untuk bergabung dalam HIPMI NTT. Nah, kejuaraan-kejuaraan itu digelar pada beberapa waktu nanti setelah selesai acara sosialisasi ataukah agenda sosialisasi yang dilakukan oleh HIPMI NTT sendiri. Nah, untuk HIPMI program dari sosialisasi atau Goes to Campus dari HIPMI NTT sendiri berlangsung pada tahun ini dan direncanakan akan berakhir pada akhir tahun. Nantinya ada 13 pengurus dari HIPMI yang ada di perguruan tinggi yang bertugas untuk merekrut sekaligus mendata semua para pengusaha ataukah orang-orang dari kalangan mahasiswa yang berniat untuk bergabung di dalam HIPMI NTT sendiri. Dari mereka yang tergabung kemudian akan diusulkan. Semisalnya kalau mereka kekurangan pendanaan akan dibantu oleh HIPMI NTT sendiri berkaitan dengan relasi dan juga pendanaan. Seperti begitu dia. Saya kembalikan. Baik, terkait ini juga rekan Irfan sudah mendapatkan keterangan dari Ketua BPD HIPMI NTT Muhammad Ihsan Darwis. Berikut selengkapnya. Melaksanakan program dari pusat, di mana programnya HIPMI Go to Campus. Kami dalam hal ini BPD HIPMI NTT datang ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana, yang dimana kampus pertama di NTT yang kami kunjungi untuk menyebarkan semangat kewirausahaan untuk kalangan anak muda, yang dimana nanti kami memberikan motivasi kepada mereka kalau memang nanti mereka lulus dari universitas mau menjadi pengusaha. Ya, jadi sebanyak 158 calon jemaah haji asal kota Cirebon berangkat ke Tanah Suci pada akhir bulan ini. Mereka merupakan jemaah haji yang seharusnya berangkat pada 2019 lalu, namun tertunda akibat pandemi COVID-19, sehingga baru dijadwalkan ulang untuk melaksanakan rukun Islam kelima pada tahun ini. Terkait ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Imam Baihaqi, reporter Tribun Cirebon yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih Dea. Pada tahun ini jumlah jemaah haji asal kota Cirebon yang akan berangkat ke Arab Saudi mencapai 158 orang. Namun jumlah tersebut sebenarnya masih di bawah kuota jemaah haji yang totalnya pada tahun 2019 mencapai 330 orang, dan para jemaah haji yang belum diberangkatkan akan diprioritaskan untuk berangkat ke Tanah Suci pada tahun depan. Dan dari Kementerian Agama Kota Cirebon mengungkapkan bahwa 158 calon jemaah haji tersebut akan tergabung dalam kloter 38 bersama calon jemaah haji dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung. Rencananya mereka akan berangkat ke Arab Saudi pada 28 Juni 2022. Selain 158 calon jemaah haji tersebut, terdapat juga 4 jemaah haji mutasi dari Kabupaten Cirebon ke Kota Cirebon, sehingga total calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada akhir bulan ini dari Kota Cirebon mencapai 162 orang. Selain itu, calon jemaah haji dari Kabupaten Cirebon yang masuk dalam kloter 2 juga telah diberangkatkan pada Jumat pagi ini, dan pelepasan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon tersebut dilakukan oleh Bupati Cirebon Imron Rosadi. Dan rencananya terdapat 2 rombongan lagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang akan diberangkatkan pada bulan Juli 2022 ini. Dan dari Kementerian Agama Kota Cirebon juga mencatat ada beberapa aturan yang berbeda pada ibadah haji tahun ini dibanding ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Dan di antaranya adalah pembatasan usia bagi calon jemaah haji maksimal 65 orang, sehingga maksimal 65 tahun, sehingga calon jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini dipastikan usianya masih di bawah 65 tahun. Dan dari data Kementerian Agama Kota Cirebon juga tercatat terdapat 13 calon jemaah haji Kota Cirebon yang
berusia di atas 65 tahun dan dibatalkan untuk pemberangkatan hajinya. Demikian, Dea. Baik, terkait ini juga rekan Ahmad Imam sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kemenak Kota Cirebon, Moh Ahsan. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. PAN itu mulai dari bimbingan yang dilaksanakan dari tingkat kecamatan, dari tingkat dasar, tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten kota, dan juga kegiatan-kegiatan persiapan yang berkaitan dengan kesehatan, dan itu adalah sudah dilakukan oleh para calon jemaah haji. Dan kesiapan berikutnya adalah menjaga kesehatan calon jemaah haji untuk bisa berangkat di Tanah Suci. Jumlah calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun sekarang ini adalah di Kota Cirebon sebanyak 158 calon jamaah haji. Berangkatnya kapan Pak? 158? Tanggal 28 Juni, gelombang kedua. Itu kloter berapa Pak maksudnya? Di 38. Kalau tahun sekarang ini ada pembatasan usia. Usia jamaah haji yang 65 tahun tidak bisa diberangkatkan. Dan yang diberangkatkan usia 65 tahun ke bawah. Bergeser ke Jakarta, Tribuners, pembalap Formula E Nick de Vries asal Belanda mengungkap fakta bahwa dirinya memiliki keturunan Indonesia. Ia pun mengaku menyukai sejumlah makanan khas Indonesia seperti lemper. Hal ini diakui pembalap Mercedes-Benz EQ Team saat meet and greet Formula E di Monas, Jakarta Pusat. Terkait lebih detailnya, akan dilaporkan oleh rekan Nur Indah Farah Audina, reporter Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa sebelum gelaran Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang atau dilaksanakan pada esok hari, rangkaian acara telah dilakukan dimulai dari pada hari Kamis kemarin atau pada 2 Juni 2022 di mana rangkaian acara dimulai dengan meet and greet, kemudian dilanjutkan pada hari ini di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung lokasi sirkuit Formula E untuk perhelatan esok hari. Kemudian bisa saya sampaikan dalam meet and greet tersebut dihadirkan juga dihadirkan seluruh pembalap, namun satu diantaranya yakni Nick de Vries, yakni pembalap dari Mercedes-Benz yang melakukan demonstrasi di areal Monas. Adapun meet and greet tersebut bertujuan untuk memperkenalkan para pembalap Formula E yang nantinya akan bertanding pada esok hari. Setelah melakukan demonstrasi, Nick melakukan preskon di depan awak media, di mana Nick sendiri ditanya apa kesukaannya lantaran untuk diketahui bahwa Nick sendiri merupakan pembalap asal Belanda yang memiliki darah atau keturunan dari Indonesia. Keturunan tersebut dikatakan Nick berasal dari sang kakek, di mana sang kakek sebelumnya sempat tinggal di Malang, namun kemudian sang kakek harus berpindah kembali ke Belanda untuk menghindari perang. Kemudian ketika ditanya makanan favoritnya, Nick mengatakan bahwa dirinya menyukai lemper. Ia mengatakan rasa lemper yang enak dan ia sempat mencoba makanan lainnya yakni pisang goreng yang dikatakannya juga memiliki cita rasa sangat enak. Kemudian saya sampaikan kembali untuk pada hari ini, Nick juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk kembali ke Malang atau ke tempat kakeknya di mana dulu tinggal lantaran jadwal yang padat setelah ia melaksanakan perhelatan atau gelaran Formula E pada esok hari. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nur Indah Farah untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ratusan masyarakat di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, memadati Masjid Raya Saful Khair At-Sofi'i. Kedatangan masyarakat ini karena adanya safari dakwah Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS. Pantauan di lapangan pada hari ini Jumat 3 Juni 2022. Ratusan masyarakat yang datang ini baik dari para jamaah laki-laki maupun perempuan. Untuk situasi tadi saat acara akan dilaporkan oleh rekan kami Randi Basri, reporter dari Tribun Ternate yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik Dea, terima kasih kesempatannya. Dapat kami laporkan untuk kegiatan Ustadz Abdul Somad sendiri memang pada 3 Juni 2022 tadi memang sudah tiba di Maluku Utara. UAS sendiri setelah tiba di Kota Ternate
dijadwalkan mengunjungi ibu kota Sofifi Provinsi Maluku Utara pada pukul 12.36 waktu Indonesia Timur. Di sini dapat kami laporkan UAS dari Ternate sendiri menyeberang menggunakan speedboat ke pelabuhan Sofifi, yakni pelabuhan dermaga parkir Pemprov Maluku Utara yang berada di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara. Namun di sini setelah tiba, UAS sendiri dijemput langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dengan beberapa tarian, yakni tarian soya-soya dan kasida. Setelah dijemput, UAS sendiri diarahkan menuju ke Masjid Raya Saiful Khairat Sofifi. Di sana langsung dilaksanakan sholat Jumat, dan saat itu juga UAS bertindak sebagai khutbah dalam sholat Jumat tersebut. Setelah dilaksanakan Jumatan bersama, pada pukul 13.20 UAS langsung diarahkan panitia untuk melakukan safari dakwah, dan di lokasi safari dakwah sendiri memang terlihat sejumlah masyarakat yang terdiri dari baik dari jamaah laki-laki maupun perempuan. Memang di kondisi lantai 2 Masjid Raya Sofifi memang dipadati para sejumlah jamaah dengan yang datang mendengar ceramah dari UAS sendiri. UAS memang sempat melakukan ceramah hampir lebih selesai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan namun dia ceramah UAS sendiri memang ada yang berbeda, di mana dalam ceramah tadi UAS sempat menggunakan kostum adat dari Maluku Utara sendiri, dan dari hasil pakaian kostum sendiri UAS merasa terhormat dan bangga, yang itu pun disampaikan langsung di hadapan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Tentu dengan ceramah tadi, pihak panitia juga mengarahkan UAS untuk melakukan peresmian pesantren Ummul Qura yang berada di Desa Ake Kolamo, Kecamatan Oba Utara. Setelah peresmian, UAS dan rombongan diarahkan ke Kota Ternate untuk melakukan safari dakwah di Masjid Raya Al-Munawar. Mungkin gitu dia dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Utara. Tribuners, Legislatif Sulut Go Expo yang ke-10 di Manado digelar pada Kamis 2 Juni 2022 kemarin. Dari 13 stand yang hadir di event itu, ada satu stand yang paling menarik perhatian. Stand tersebut adalah milik DPRD Sangihe yang dibuat dengan konsep kedai kopi. Lalu apa sebenarnya yang membuat spesial akan dilaporkan oleh rekan Nilton Durado, reporter Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Sebanyak 13 stand hadir di Legislatif Expo Sulut Go tahun 2022. Dan ini adalah kegiatan tahun ke-10 di mana diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, pada tahun yang ke-10 ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang standnya sampai 20-an atau 30-an karena masa pandemi. Jadi tahun ini standnya turun agak drastis dari biasanya ke 30-an stand, sekarang turun menjadi 13 stand saja. Bahkan tidak semua DPRD di Provinsi Sulawesi Utara ikut dalam kegiatan ini. Nah, dari 13 stand yang hadir di Legislatif Sulut Go Expo tahun 2022, ada satu stand yang paling menarik perhatian masyarakat yang ada di pengunjung Town Square ketiga, yaitu stand dari DPRD Sangihe yang dibuat dengan menggunakan konsep ala kedai kopi. Nah, konsep ini menjadi unik karena merupakan satu-satunya stand dengan konsep berbeda. Kalau yang lain kan hanya seperti membuat konsep seremonial saja, tapi kalau di stand DPRD Sangihe ini membuat kedai kopi dengan tulisan-tulisan setiap ketua komisi ini ditulis berdasarkan seperti menu dalam kedai kopi. Tapi di sini tidak disajikan kopi, hanya disajikan produk-produk peraturan daerah maupun program kerja dari DPRD Sangihe selama tahun 2021 dan 2022. Dan stand ini menjadi buruan masyarakat
terutama yang datang ke Legislatif Solujo Expo tahun 2022, karena di depan stand ini juga dipasang tulisan I Love Sangihe. Sebagian besar yang berfoto di stand DPRD Sangihe adalah masyarakat yang aslinya dari Sangihe, dan mereka merasa bahwa stand ini seperti menunjukkan kerinduan mereka terhadap kampung halaman. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nilton untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Berbagai cara dilakukan untuk memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2022. Polres Maluku Barat Daya tahun ini untuk pertama kalinya memilih melangsungkan upacara di perbatasan RI Australia. Tugu perbatasan Republik Indonesia dan Australia yang berada di Pulau Leti dipilih sebagai tempat upacara Hari Lahir Pancasila. Selengkapnya terkait kegiatan ini dan juga bagaimana prosesinya akan dilaporkan rekan kami Alvin Risanto, reporter Tribun Manado yang sudah bergabung. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea. Baik Tribuners, jadi pada tanggal 1 Juni 2022 kemarin, di mana bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila, di mana pada saat ini di Polda Maluku maupun Polresta Pulau Ambon mengadakan peringati hari lahir Pancasila dengan mengadakan virtual Zoom karena memang kondisi lagi COVID. Tapi di Polres Maluku Barat Daya sendiri mempunyai cara unik, yakni memperingati hari lahir Pancasila dengan melakukan upacara bendera bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga para TNI Polri di perbatasan Republik Indonesia yang berada di Pulau Leti, Maluku Barat Daya. Proses ini dipimpin langsung oleh Kapolres Maluku Barat Daya, kini AKBP Dwi Bakhtiari Fai, dan diikuti oleh 50 orang dari masyarakat, tokoh agama maupun TNI Polri. Dan sempat saya mewawancarai Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohirat menyatakan bahwa upacara di perbatasan yang dilakukan oleh Polres MBD ini untuk bagaimana memupuk semangat Pancasila kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sana, bahwa dari ujung NKRI proses peringati lahir Pancasila juga dilaksanakan dengan harapan pemimpin bangsa bahwa aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila bisa ditanamkan terhadap masyarakat, tokoh agama maupun TNI Polri di sana. Dan untuk itu Hari Pancasila ini yang dilaksanakan di Pulau Leti di perbatasan Republik Indonesia dan Australia ini berlangsung dengan begitu hikmat, dan proses-proses ini akan terus dilakukan dari tahun berikutnya juga oleh Polres MBD, mengingat bahwa Indonesia juga terlahir dari ujung NKRI, yakni Provinsi Maluku. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat selengkapnya. Kemarin Polres Maluku Barat Daya melaksanakan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila di Pulau Leti, tepatnya di Tugu perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Ini dan upacaranya berlangsung cukup hikmat, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh adat setempat. Ini sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Kita menuju Provinsi Bali, Tribuners, Miss Global, ajang kecantikan internasional yang menjunjung tinggi pemberdayaan perempuan, akan kembali diadakan secara langsung di Bali, Indonesia. Sekira 70 perwakilan dari berbagai negara di dunia hadir dan siap berkompetisi dalam Miss Global 2022. Bali, Indonesia, untuk memperebutkan mahkota dalam malam Grand Final pada tanggal 11 Juni 2022 mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center dan Nusa Dua Kuta Selatan, Badung. Terkait ini lebih detailnya,
Dan juga persiapannya bagaimana akan diinformasikan rekan kami, Zainal Nur Arifin yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, selamat petang Tribuners dan rekan Dea di studio. Bali, dipilihnya Bali menurut Direktur Nasional Mahakarya Duta Pesona Indonesia, Dr. Kisanti, adalah sebagai upaya atau sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan Bali khususnya, serta mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Di mana Miss Global 2022 ini diadakan di Bali mulai tanggal 31 Mei yang lalu hingga 11 Juni mendatang. Dan akan memperebutkan mahkota dalam malam Grand Final pada tanggal 11 Juni mendatang. Sekitar 70 perwakilan dari berbagai negara ini hadir dan siap berkompetisi dalam malam Grand Final tersebut. Di mana sebelum mencapai puncak acara pada malam Grand Final sendiri, seluruh kontestan akan melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya mulai dari mengunjungi kawasan destinasi wisata prioritas atau unggulan yang ada di Bali, kemudian melakukan proses pemotretan dan kemudian kompetisi pendahuluan atau preliminary competition yang akan diadakan pada tanggal 8 Juni mendatang di TS Suite Hotel Seminyak Bali. Dan dalam edisi ke-9 Miss Global kali ini, dan pertama kalinya akan memperebutkan atau menyandangkan mahkota kepada dua pemenang untuk Miss Global 2021 dan 2022 dalam satu panggung. Nah, dan Olivia Aten akan mewakili Indonesia di ajang Miss Global 2022 ini. Begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh Olivia Aten sendiri dalam Miss Global 2022, mulai dari pelatihan catwalk, kemudian make up, kegiatan sosial, hingga public speaking. Dan dalam konferensi pers yang tadi juga dipilih 3 besar favorit Miss Global 2022 versi para awak media. Dan saat ini rangkaian kegiatan Miss Global sendiri sudah berlangsung hingga hari ini dan akan selesai pada puncaknya pada 11 Juni 2022 mendatang. Demikian rekan Dia di studio. Baik, terima kasih rekan Zainal untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Selatan, Tribuners. Berbagai jenis buah-buahan terlihat tumbuh subur terawat di City Park yang ada di Jalan Lubuk Kawah Komplek Ruku Bandara Residence Palembang. Bahkan terlihat pohon durian yang masih kecil namun sudah berbunga. Bagaimana bisa dan apa metode yang dipakai? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Linda, reporter dari Tribun Sumsel yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, Dea, dapat saya informasikan bahwa di City Park ini menggunakan metode grafting gitu ya. Berdasarkan informasi dari founder City Park itu Arsad Matondang, ya menceritakan bahwa membudidayakan tanaman buah-buahan dengan metode grafting ini, menurut si Arsad ini metode grafting atau sambung tunas itu bisa membantu tanaman lebih cepat untuk berbuah. Nah, seperti pohon durian yang biasanya butuh belasan tahun untuk berbuah, tapi dengan metode grafting ini cukup 3,5 tahun saja itu sudah bisa berbuah. Sebagai informasi, grafting atau sambung tunas itu merupakan salah satu metode perbanyakan vegetatif buatan yang sudah lama memang dikenal oleh masyarakat. Nah, bahkan dengan metode ini sifat dan karakter dari buahnya itu sama seperti dengan indukannya. Contoh cara graftingnya sendiri itu misal pohon durian. Nah, tunas dari induk durian itu dipotong dan disambungkan dengan anakan si duriannya. Nah, ketika indukan durian ini berbuah, maka anakan pohon durian tadi akan berbuah juga. Tapi tidak bisa langsung, perlu pindahkan dulu dan disiapkan medianya. Nah, seperti contohnya di City Park itu kan baru 2 tahun pohon duriannya yang tingginya 60 cm itu sudah belajar berbunga gitu ya. Nah, selain durian, di City Park juga banyak menyediakan tanaman buah-buahan yang telah menggunakan metode grafting. Ada seperti mangga, markisa, lengkeng, dan lain-lain. Contohnya untuk mangga ini yang biasanya 8 tahunan, ini hanya dalam waktu 1 tahun saja itu sudah bisa berbuah. Lalu untuk markisa yang biasanya butuh 1 sampai 2 tahun, hanya hitungan bulan itu sudah bisa berbuah juga. Kemudian lengkeng yang butuh bertahun-tahun juga, hanya dalam 1 tahun juga bisa berbuah. Nah, untuk harga tanamannya sendiri masih cukup terjangkau, mulai dari belasan ribu sampai jutaan untuk yang ukuran sudah besar gitu ya. Nah, City Park sendiri juga menyediakan jasa layanan untuk mengatasi permasalahan tanaman. Misal tanamannya ini udah bertahun-tahun tapi kok nggak berbuah-buah gitu ya.
Nah, dia bisa juga nih memberikan solusinya. Bahkan Citypark ini juga bisa menyediakan sebagai agrowisata gitu ya. Untuk informasi lebih lanjutnya itu bisa melihat dari Facebook Arsat Citypark atau melalui website citypark.co.id. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Linda. Dan berikut Tribuners keterangan dari founder Citypark Arsat Matondang, selengkapnya kami tampilkan. Boleh diinfoin Pak tentang Bapak kan menanam tanaman tentang grafting gitu Pak ya. Kenapa dipilih metode itu Pak? Oke, metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan grafting atau bahasa Indonesianya itu sambung tunas. Keunggulan dari grafting ini, kecepatan masa berbuah tanaman jauh lebih cepat dibanding dari okulasi, dibanding dari perbanyakan secara generatif atau dengan cara menanam biji. Perbanyakan grafting itu pertama dia tunas sudah besar, fisiknya sudah besar, disambung. Biasanya masa berbuah paling lama selama-lamanya 3 tahun. Kalau untuk tanaman tanaman durian. Kemudian kalau untuk tanaman mangga tidak sampai setahun. Kalau untuk tanaman rambutan 1,5 tahun. Nah, itu dia keuntungannya. Beralih ke kabar berikutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarga telah mengikhlaskan Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Bern, Swiss. Pihak keluarga meyakini bahwa Eril meninggal karena tenggelam di Sungai Arab Bern. Meninggalnya putra sulung Ridwan Kamil itu disebut sebagai syahid akhirat. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh LP Nasmuzaman, adik Ridwan Kamil dalam konferensi pers hari ini Jumat 3 Juni 2022. LP menyampaikan pihak keluarga Ridwan Kamil yang ada di Bandung, Jawa Barat sudah berkonsultasi dengan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Setelah hampir sepekan pencarian, putra sulung Ridwan Kamil ini belum juga ditemukan. Hingga akhirnya Eril dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam atau dalam syariat Islam disebut syahid akhirat. Selain itu, keputusan keadaan Eril disebut sebagai syahid akhirat setelah KBRI dan kepolisian Swiss mengubah status pencarian dari yang semula orang hilang menjadi pencarian orang tenggelam. Kendati dinyatakan syahid akhirat, keluarga tetap fokus melakukan pencarian. LP sendiri saat ini tengah berada di kota Bern, Swiss untuk melanjutkan pemantauan dan pencarian putra sulung Ridwan Kamil tersebut. Pencarian Eril dilakukan dengan berbagai macam metode, satu di antaranya hari ini pihak kepolisian mengerahkan anjing pelacak. Sementara itu, kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman, menyampaikan pihak keluarga sudah ikhlas atas takdir Eril. Pihak keluarga telah melakukan pertemuan antara pihak keluarga dan MUI Jawa Barat pada Kamis 2 Juni malam kemarin. Setelah pertemuan tersebut, pihak keluarga dan MUI Jawa Barat sudah menggelar sholat gaib untuk Eril. Dalam kesempatan tersebut, pihak keluarga juga menyampaikan permohonan maaf atas almarhum Emeril Khan Mumtaz. Ia menambahkan, Ridwan Kamil dan Atalia akan kembali ke Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, ajang balapan Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara akan dipastikan berlangsung sesuai jadwal, yakni 4 Juni 2022 esok hari. Ketua Panitia Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni sempat melontarkan sindiran karena tak ada satupun perusahaan BUMN yang menjadi sponsor. Di saat Menteri BUMN Erick Thohir memilih bungkam, staf khususnya Arya Sinulinga akhirnya belak-belakan menjelaskan alasannya. Menurutnya, Kementerian BUMN menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari Panitia Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan. Padahal dalam mendukung event besar dan berskala internasional, BUMN memerlukan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship, termasuk juga melakukan pengajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip good corporate governance. Proses pengajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan. Pada umumnya, BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat 3 bulan sebelum atau bahkan setahun sebelumnya. Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat. Pihaknya pun menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E tersebut.
Sebelumnya dalam unggahannya di Instagram, Ahmad Sahroni mengeluhkan bahwa pihaknya membayar penuh listrik dalam ajang Formula E. Sahroni menyebut BUMN sama sekali tak memberikan sponsor apapun. Sahroni lantas menyinggung soal moto milik BUMN yakni akhlak, yang menyentil poin loyal yang memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Alasan gitaris Kahitna, Andri Bayu Aji, menggunakan psikotropika atau narkoba akhirnya terungkap. Saat penangkapan, polisi menemukan sebanyak 45 butir Valdimax diazepam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Indra Zulpan, mengatakan bahwa Andri Bayu Aji memakai barang haram tersebut agar mudah tidur. Kepada penyidik, Andri mengaku mengonsumsi narkotika agar keesokan harinya bisa fokus beraktivitas dan bekerja sebagai musisi. Menurut Kombes Zulpan, gitaris Kahitna itu aktif membeli psikotropika selama 2 tahun terakhir. Dia menyebut Andri Bayu Aji sudah belasan kali membeli psikotropika jenis Valdimax diazepam. Kombes Zulpan menuturkan bahwa Andri Bayu Aji sempat mengonsumsi obat penenang pada tahun 2017 hingga 2018 untuk pengobatan. Saat itu gitaris Kahitna tersebut mengonsumsi obat penenang dengan resep dokter. Namun Andri malah kembali mengonsumsinya secara ilegal pada tahun 2020 hingga 2022 dengan membeli secara online. Obat Valdimax diazepam seharusnya diperoleh dengan resep dokter. Namun Andri mendapatkannya tanpa resep dokter. Sebelumnya, Andri Bayu Aji ditangkap di Indekos kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Mei 2022 kemarin sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, Andri kini disangkakan pasal 62 junto pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memastikan bahwa hingga saat ini pembayaran perawatan pasien COVID-19 masih ditanggung oleh pemerintah. Indonesia saat ini diketahui tengah dalam proses transisi dari pandemi menuju ke endemi COVID-19. Pertambahan kasus baru pun konsisten mengalami penurunan. Hal ini dipastikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito dalam konferensi pers virtual pada Kamis 2 Juni 2022 kemarin. Kebijakan ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 104 tahun 2020 yang masih berlaku hingga saat ini. Biaya perawatan pasien COVID-19 ini akan ditanggung sampai pasien dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19 dan diperbolehkan pulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Disinggung terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ia mengatakan sampai saat ini PPKM masih diterapkan di Indonesia. Wiku menegaskan PPKM merupakan bentuk pengendalian COVID-19 yang dianjurkan oleh World Health Organization atau WHO. Pemerintah juga masih terus memantau kasus COVID-19 meskipun terhitung 4 pekan setelah Lebaran, kasus COVID-19 di Indonesia terus terkendali, bahkan level PPKM di kabupaten kota di Indonesia juga terus membaik. Profesor Wiku juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Masyarakat juga tetap menjaga protokol kesehatan dan berperilaku hidup bersih, sehat agar tidak terjadi lagi lonjakan pandemi COVID-19. Imbauan ini menyusul pelonggaran aturan penggunaan masker di tempat terbuka yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Imbauan tetap menggunakan masker ini dilakukan lantaran Organisasi Kesehatan Dunia belum menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berakhir. Beralih ke kabar berikutnya, belakangan ini keluarga Halilintar beberapa kali diterpa kabar buruk. Ayah Atta Halilintar, Anovial Asmit, sempat dituding mengikuti aliran sesat bernama Darul Arqam yang muncul di Malaysia. Kini keluarga yang dikenal sebagai Gen Halilintar itu dituding mengabaikan keluarga baru Atta Halilintar bersama Aurel Hermansyah. Publik banyak yang mempertanyakan kenapa Gen Halilintar belum juga pulang ke Indonesia, apalagi sejak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah. Bahkan tak sedikit warganet yang menyindir keluarga Atta Halilintar itu lebih memilih liburan ke berbagai negara ketimbang mengunjungi Baby Aminah, sang buah hati dari Atta dan Aurel.
Menanggapi itu, perwakilan manajemen Gen Halilintar, Jejen Zainuddin mengungkap alasan keluarga Atta tersebut tak kunjung pulang ke Indonesia. Jejen menyebut bahwa Gen Halilintar masih banyak kontrak pekerjaan di luar negeri yang harus diselesaikan. Ia menjelaskan agenda apa saja yang tengah dijalani oleh Gen Halilintar sampai-sampai tak kunjung pulang ke Indonesia. Jejen mengatakan, orang tua dan adik-adik Atta Halilintar dipercaya untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara di luar negeri. Adik-adik Atta disebutnya dipercaya mewakili Indonesia untuk menjadi speech untuk konten kreator yang ada di Dubai hingga Turki. Hal ini menurutnya karena konten kreator Indonesia dipandang oleh dunia begitu sebagai contoh perkembangan digitalisasi di beberapa negara. Jejen menerangkan bahwa orang tua Atta Halilintar kerap menghubungi anak dan menantunya untuk menanyakan kabar sang cucu, yakni Baby Amina. Di sisi lain, terkait isu mengenai ayah Atta Halilintar, Anoviel Asmit dituding mengikuti aliran sesat di Malaysia, sempat diklarifikasi oleh sang adik, yakni Febrian Amanda. Febrian yang tinggal di Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya yakin Darul Arkam yang diikuti Anoviel Asmit bukanlah aliran sesat. Yang menjelaskan bahwa Darul Arkam yang diikutin sang kakak juga sama seperti tarikat lainnya yang memberikan ajaran mendekatkan umat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ia menegaskan bahwa Anoviel Asmit sama sekali tidak mengikuti aliran sesat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah diberi kelonggaran oleh pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara berikutnya live update petang pukul 6:30 di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dia Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!